Masjid Mutmainnah Kampung Dayun Siak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita berusaha untuk membedah buku. Jangan ini berusaha untuk menulisnya, ya sebenarnya masih banyak kitab-kitab yang lebih utama, kitab-kitab para ulama yang dibahas. Cuman karena tidak ada persiapan, tentunya kalau kajian butuh persiapan. Apa yang akan diapakan butuh juga disusun draftnya. Jadi ini yang ada saja. Alhamdulillah ada tulisan hamba Allah yang hina ini. Jadi ini yang kita bedah. Mudah-mudahan bermanfaat karena insya Allah referensinya juga kami ambilkan dari kitab-kitab para ulama tentunya. Bukan diambil dari kantong sendiri, enggak. Karena agama itu kita mengetahuinya kalau Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kantong kita, itu bukan agama. Bukan dari pikiran kita, itu bukan agama. Jadi itu harus kita dicamkan dalam hati kita. Islam itu sumbernya qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ditambah dengan pemahaman para sahabat, kemudian tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahullahu taala jami'an. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Jadi buku ini sebenarnya membahas tentang mengenal Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah ilmu yang paling agung, karena membahas sesuatu yang teramat agung, yaitu Allah. Cuma dengan bahasa yang sederhana. Sebenarnya yang dinukilkan di sini sudah ada di kitab-kitab para ulama. Ini bahasanya bahasa sederhana. Di sini memuat tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Nah, itu yang luas. Jadi mengenal Allah, Rabb yang kita senantiasa beribadah kepadanya. Salat kita, sujud kita, semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu. Tetapi sangatlah ganjal seseorang hamba dia beribadah kepada Khaliqnya, Maha Pencipta, tetapi tidak mengenalnya. Nah, ini suatu keanehan. Jadi kalau kita mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga hadir rasa takut di dalam hati kita kepada Allah. Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, sampai kita ke pokoknya ilmu tersebut. Al-aslul ilmu, yakni apa? Usulnya, pokoknya ilmu, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hafal Al-Qur'an semuanya, 30 juz hafal misalnya secara mungkin, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu itu tidak membuahkan hasil. Jadi misalnya kita hanya hafal sedikit dari ayat ini, tetapi ada rasa takut kita kepada Allah, itulah ilmu. Itulah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan amal-amal yang diperintahkan Allah, kita bersegera. Ini catatan yang mungkin di hari ini, tapi tidak tahu lah di keseharian. Tadi asar, anak pertama kali di sini. Selain muazin bapak kita, anak pertama kali datang. Di mana jemaahnya? Oh, mungkin karena lama batas iqomahnya terakhir. Ini bagaimana? Disibukkan di pasar atau kapan kita bersegera dengan Nidaur Rahman, panggilan Allah kalau bisa, itu imam-imam terdahulu sebelum azan telah hadir di masjid. Ya, sebenarnya untuk pribadi anak juga, dan khususnya bapak-bapak, karena pendapat yang kuat, kita bukan masalah fikih ya, tapi yang kuat adalah wajib bagi laki-laki kalau tidak ada uzur syar'i. Bagi laki-laki. Memang kalau pendapat fikih seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu hukumnya sunat muakkad. Tetapi terlepas dari kita pendapat imam, yang kuat adalah yang dikuatkan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya, yaitu bagi laki-laki wajib ke masjid. Bagi laki-laki wajib ke masjid. Jadi bukan terakhir. Kapan kita tenang dengan beribadah, kita persembahkan ibadah yang paling indah, yang paling bagus, yang paling rasa kita yang paling top kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan
waktu-waktu yang guru-guru ini napas kos-kosan nih, ada berapa rakaat nih imamnya ini. Nah, ini harus kita rubah. Bagaimana kita segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini kandungannya itu tadi ya, mengenal Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma'u wa sifat. Ya, alhamdulillah dapat semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi masih bisa lah kita bedah. Jadi ini bukan dokter bedah saja, di buku pun dibedah, maksudnya dengan tidak semuanya kita pelajari, kita ambil poin-poin yang mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan yang ringkas ini tentunya. Baik. Pertama kita bahas tentang Allah dulu lah, karena judulnya Allah Rabbu dan Rabb. Nah, jadi Allah itu lafaz khusus bagi Allah. Bahkan tidak ada satupun yang berani makhluk Allah menamakan sesuatu dengan Allah. Tak ada yang berani. Misalnya berhala sesembahan selain Allah diberikan juga namanya Allah. Tak ada yang berani. Ini khusus bagi Allah, nama ini khusus bagi Allah. Kemudian asalnya itu al-ilah. Bagi yang al-ilah itu al-ma'bud. Maksud al-ilah al-ma'bud, yang disembah. Atau Ibnu Abbas menyebutkan zul uluhiyah, yang memiliki ibadah. Jadi yang memiliki ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang salah, diperuntukkan kepada yang salah. Kita mengetahui makna la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti selain daripada Allah batil, sesembahan yang salah. Dan itulah fitrah kita sebagai manusia. Seluruhnya manusia itu fitrahnya ingin ada sesuatu yang terpaut di dalam hatinya, di dalam pengagungan, penghinaan diri, merendahkan diri, adanya ketergantungan hati, ada semuanya. Kalaulah tidak ditemukan yang hak, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menyembah yang batil. Lihatlah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disembahnya yang lain, entah apa macamnya. Di Indonesia kita mengetahui agama yang resmi sekarang itu 6, ada yang baru Konghucu terakhir. Dulu 5, sekarang ada 6. Lalu kita pergi ke masih di negara yang lain, contoh ke India misalnya. Bukan lihat syuting film ya, tetapi sesembahan di situ sehingga itu dinamakan negeri 1000 Tuhan. Semuanya dijadikan Tuhan. Sapi jadi Tuhan. Hanoman, apalagi banyak, sungai Gangga, ular kobra, jadi Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak mengenal Allah, dia cari sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apa pesannya? Tentunya akan hadir di dalam hati kita rasa syukur kepada Allah. Allah bimbing kita sehingga kita mengenal Allah, sesembahan yang hak. Coba kita tidak mengenal Allah. Coba kita tidak dilahirkan dari rahim ibu yang muslimah, bapak kita yang muslim, atau di negeri yang tidak mengenal Allah, di Eropa misalnya. Alhamdulillah kita dilahirkan di negeri ini dengan orang tua yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dirasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak ada meminta-mintanya, tetapi Allah yang memberi, yang memberikannya. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang senantiasa memberikan seluruh perihal untuk kelangsungan hidup alam semesta ini. Jadi selain Allah itu namanya alam. Selain Allah, semuanya alam, baik yang langit, di bumi, di antara keduanya isinya semuanya alam. Dan kita termasuk dari alam tersebut. Itu makanya di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi itu tentang Allah telah kita ketahui.
berasal dari kata al-ilah, maksudnya adalah al-ma'bud, itu yang disembah. Kemudian makna dari Rabb, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat di halaman 9. Tadi namanya Medahu. Halaman 9. Jadi di sini penulis, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menjaganya. Kenapa tertulis Rabb? Kenapa tidak Tuhan? Padahal di sini di covernya Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Dalam surah Al-Imran ayat 51. Nah, kenapa judulnya tidak diberi Allah Tuhanku dan Tuhanmu? Kenapa Rabbku dan Rabbmu? Nah, di sini jawabannya. Di sini jawabnya. Karena Rabb merupakan nama yang agung atau al-ismul a'zam, yang artinya banyak itu. Artinya bisa pemilik, penguasa, pengendali. Nah, jadi semuanya, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, itu maknanya. Sementara kalau Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, Tuhan, dari bahasa Sanskerta. Nah, jadi seandainya ada terjemahannya itu Tuhan, itu tidak mengenai semuanya, yang menerbitkan matahari, menenggelamkannya, yang menurunkan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menumbuhkan buah-buahan, yang ini dan seterusnya, yang mengatur semua alam ini tidak termasuk dalam definisi tadi. Itu makanya kita pilih di sini Rabb semesta alam. Saking agungnya, perhatikan di poin subbab 2.2, doa para nabi. Nabi berdoa dengan kalimat atau kata Rabb tersebut. Ini diantaranya Nabi mendoakan Mekah. Di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendoakan Mekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dan begitu banyak Nabi Muhammad SAW di dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Rabb, di situ. Jadi banyak kata-kata Rabb itu digunakan di dalam doa. Sayyidul istighfar yang kita jadikan wirid, zikir pagi, zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. Nah, jadi kata-kata Rabb adalah kata-kata yang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Tuhan itu banyak. Sesembahan banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih ke halaman 27. Ini lompat-lompat, kita pilih saja yang yang diantara judul-judul tersebut, halaman-halaman tersebut, sehingga dari gambaran umum, oh ini isi buku yang sederhana. Jadi memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah, jin dan manusia. Itu bisa dilihat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ini ya'budun dimaksudkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay yuwahhidun. Maksudnya ya'budun, ada kata-kata ya'budun maksudnya yuwahhidun. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna ibadah? Makna ibadah nanti bisa dilihat di halaman 29. Jadi pada
umumnya itu merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun definisi berikutnya ada di halaman 30. Al-ibadatu, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh perbuatan ma yuhibbullah wa yardah. Jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal aqwal, baik itu perkataan, wal a'mal, dan perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu semuanya ibadah. Di antara ibadah bisa dilihat halaman 35. Nah, ini macam-macam ibadah. Jadi semua ibadah itu berporos dari 3 amalan. Semuanya, imma itu amalan hati, atau lisan, atau anggota badan. Nah, itu dia. Amalan hati di situ apa? Di situ ada niat. Di situ ada rasa takut. Di situ ada rasa harap. Di situ ada syukur. Di situ ada sabar. Di situ ada isti'adah, isti'anah, taubat, dan seterusnya. Itu amalan hati. Dan ini yang paling utama dibandingkan amalan lisan dan anggota badan. Karena letaknya segala yang sesuatu yang agung itu adalah di hati. Takwa, Nabi SAW menyebutkan takwa hahuna, takwa hahuna, takwa hahuna, dengan isyarat ke arah dada Nabi SAW. Takwa itu dalam hati. Dan hati itu adalah raja. Anggota badan adalah tentaranya atau prajurit. Hati itu yang menggerakkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pergi dari rumah berangkat ke masjid untuk mainan ini, hati yang menggerakkan. Sehingga langkah kaki, ayunan tangan menjadi ringan jadinya. Tapi kalau sudah hati itu berat, siapapun yang mengajak itu tak akan mau. Santai, kan malas, ayunan segala macam. Ini yang harus dijaga. Di sini tempatnya tauhid, tempatnya keikhlasan, tempatnya iman, itu di hati. Itu di hati. Jangan kotori dengan maksiat. Karena setiap maksiat apabila dilakukan apapun bentuknya, meskipun itu pandangan mata, lisan, tangan atau kaki, melakukannya itu akan berpengaruh terhadap hati, tempat bersarangnya keimanan. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Mutaffifin, namanya Ron. Kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ron tersebut seperti noda-noda hitam bermaksiat. Ibarat hati kita timbul titik noda hitam, timbul noda hitam, timbul noda hitam, timbul noda. Kalau banyak maksiat, kelamlah hati tersebut sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Jadi hati-hati karena kalau penyakit yang lain misalnya, tubuh kita itu terasa sakit. Tetapi hati yang dimaksudkan di sini adalah itu tidak terasa. Masuknya subhat dan syahwat itu tidak terasa. Maksudnya tidak terasa seperti marah, ini tidak ada rasanya. Kecuali orang yang ada keimanan di dalam hatinya, dengan maksiat dia akan gelisah. Tidak nyaman jiwanya dengan kegelisahan, apalagi kalau dilihat oleh orang lain. Dan tentunya kepada Allah dia yang lebih malu. Di ibadah kita harus ketahui bahwasanya rukunnya ada 2, yaitu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Itu yang pertama, harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan itulah dari konsekuensi dari syahadatain la ilaha illallah, yakni ikhlas kepada Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, itu ikut Nabi SAW. Itu harus
harus diyakini. Tidak boleh kan yang penting ikhlas. Tidak. Lalu kita kemanakan petunjuk Nabi SAW? Sia-sia Allah mengutus Nabi SAW kalau kita beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Untuk apa Nabi diutus? Sudah ini kan baik, ini ikhlas kok. Itu makanya Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Perhatikan di situ ahsanu amala. Bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, tetapi ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Yang paling baik kata beliau Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaitu yang akhlasu, yang paling ikhlas, dan yang aswabu, itu yang paling benar. Yang paling ikhlas tentunya yang ibadahnya hanya untuk Allah, tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, tanpa ada ujub, hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua yaitu aswabu, yang paling benar. Ya, tentunya yang paling benar yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas saja tanpa ittiba itu tidak diterima kata beliau rahimahullah. Atau yang sesuai dengan contoh Nabi tapi tak untuk Allah, untuk pujian manusia, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makanya rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Tidak akan sah seseorang masuk Islam sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini kita sering ulang-ulang. Masjid, perhatikan itu. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap kita tasyahud, tetap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Ini panjang penjabarannya. Kalau kita pahami luar biasa hasilnya. Insyaallah yang lainnya akan mengikuti, rukun Islam yang lain itu akan mengikuti yang pokok tersebut. Baik, adapun tadi syaratnya, kalau rukunnya ada berapa? 3, Masya Allah. Barakallahu fiik. Apa tuh Pak? 3. Mahabbah, takwa Allah, raja. Sudah 95%. Ini bukan 95%. Jadi itu sudah benar, ada 3 mahabbah, barakallahu fikum. Sebenarnya harus ada hadiah selain buku ini, tapi tidak disediakan panitia. Hadiahnya sudah duluan Pak. Jadi ada 3 rukunnya. Harus tegak ibadah itu mahabbah, cinta, rasa cinta kepada Allah. Kemudian tadi Bapak kita luruskan ya Pak, tadi takwa khauf. Masya Allah, barakallahu fiik. Rasa takut kepada Allah. Yang ketiga wal raja, rasa harap kepada Allah. Jadi 3 ini rukun ibadah harus ada ketika kita mengamalkan. Itu makanya kalau setelah Ramadan apa? Ungkapan salafus saleh, taqabbalallahu minna wa minkum. Berharap amalan itu yang dimudahkan Allah agar diterima oleh Allah. Itu harap. Dan takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta, ada cinta di situ. Tidak boleh dipisah. Kalau ada orang cinta saja, dia akan lari kepada sufiyah. Kalau dia takut saja, akan lari ke yang lainnya. Akan lari kepada khawarij dan seterusnya. Kalau dia raja saja, lari ke murji'ah. Ahlus sunnah harus ada ketiga itu di dalam ibadah. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah, diingatkan oleh Bapak. Masyaallah, luar biasa. Dan kalau sudah rutin mengaji, alhamdulillah tahu. Karena ini dasar-dasar di dalam agama Islam. Baik. Dalilnya apa Pak? Dalilnya mudah. Tidak usah ya wala yakhafuni wa khafun. Tidak usah, yang murah-murah aja. Yang mudah-mudah, yang murah-murah. Murah-murah terharga, yang mudah-mudah saja. Jadi kalau kita perhatikan 3 rukun itu di dalam surah Al-Fatihah ada. Dalam surah Al-Fatihah apa? Yang pertama cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita memuji itu karena cinta. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim itu adalah raja.
Kita berharap dapat Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kemudian di situ ada khauf, rasa takut Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kemudian. Kenapa? Apakah Allah tidak berkuasa di dunia dan apakah di akhirat saja? Itu adalah semacam bagaimana pengkhususan, tidak ada lagi. Kalau di dunia kan ada raja, ada ini sultan, apa lagi? Tadi jalan-jalan tadi sultan. Dan semuanya, apapun namanya, presiden, khalifah, ada di dunia. Tetapi kalau sudah di akhirat itu tidak ada lagi. Itu tidak ada. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ainal amlakut dunia, mana raja-raja dunia dulu mana? Tidak ada. Semuanya dibangkitkan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, sama semuanya. Laki-laki perempuan, sama semuanya sebagai seorang hamba. Kemudian kita beralih ke, ini lompatnya jauh nih, ke halaman 69. Perusak amalan. Nah, ini harus kita ketahui ya. Sebenarnya ini banyak, cuman yang kita secara umum kemungkaran, kemaksiatan itu adalah perusak amal kita. Secara umum. Cuman ini diambil beberapa contoh. Kita jadikan pemenang utamanya, bukan pemenangnya, nomor satu. Kalau di kitab apapun Al-Kabair, ini semuanya dosa-dosa besar, ini nomor satu terus, syirik. Ini nomor satu. Jadi seseorang itu menjadikan sekutu pada Allah, tandingan bagi Allah, menyembah kepada selain Allah, dan ini merupakan kezaliman yang teramat besar. Inna syirka lahulmun azim. Sesungguhnya syirik tersebut adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ini beberapa ayat yang kita nukilkan di sini. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihil jannah. Bagi yang berbuat syirik itu Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa man zalimina min ansar. Dan ada bagi orang yang berbuat zalim itu tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 48 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis-hadis pun kita bawakan di sini beberapa hadis bahwasanya ini adalah asyirku billah, itu adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Bakra an abihi. Jadi ini dari Abi Bakar, bukan Abu Bakar ya, tapi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, tentang dosa yang teramat besar? Apa yang pertama di situ? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Itu dosa besar. Perhatikan ketika Allah memerintahkan menyembahnya, wa wasainal insana biwalidaini hamalatu, atau wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah gandengkan perintah tersebut. Begitu juga tentang larangan dosa besar. Setelah syirku billah, uququl walidain. Itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik. Kemudian sumpah palsu ya. Orang yang bersumpah palsu itu termasuk dosa besar. Kita lanjutkan ke halaman 75. Sebelumnya itu ada nifak di halaman 74. Nifak di sini dibagi, ada yang i'tiqadi, ada yang amali. Kalau i'tiqad itu bisa mengeluarkan orang dari Islam,
Adapun amali itu tergantung dari seperti itu juga. Syirkun akbar itu akan membatalkan la ilaha illallah. Adapun syirkun asghar seperti riya membatalkan amalan ketika riya tersebut, tidak membatalkan la ilaha illallah. Kemudian riya sum'ah, ujub dan sombong. Nah, ini sebenarnya banyak nih kita ingin, karena ini penyakit ya. Riya itu sangatlah susah. Maka Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya inna akhwafa ma akhafukum alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Itu syirik kecil ini. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qal ar-riya. Kata Nabi itu riya. Kalau ada kita misalnya ibadah di masjid kalau fardu memang demikian tuntutan, misalnya sholat sunat, ba'diyah misalnya. Lalu di sini kita baguskan ibadah kita. Sementara seandainya kita ibadah di rumah itu patok ayam, itu riya. Yang di masjid sholat sunat, ba'diyah itu adalah riya. Tetapi kalau sholat jamaah itu syiarnya demikian. Jangan Ustaz kalau begitu sholat di rumah takut rias. Itu salah. Ada yang syiarnya seperti itu. Nah, ada yang memang di rumah. Karena afdhalus shalah fi buyutikum. Seutama-utama sholat itu di rumahmu. Illa maktubah, kecuali sholat yang wajib. Itu makanya Nabi menjadikan sebagian sholat sunatnya itu di masjid. Nah, panjang-panjang lah, silakanlah. Tapi kadang-kadang di sini dilihat tanggung-tanggung kan, rukuknya lama, sujudnya lama. Kalau di rumah itu alhamdulillah pulang ke rumah sholat sunat, alhamdulillah. Ini kadang-kadang pulang di rumah pegang HP, lupa akhirnya sholat maghrib. Allah musta'an. Baik. Ujub ya, itu bangga, itu penyakit orang saleh. Orang maksiat ada ujub, ada bangga dengan maksiat. Kecuali orang yang sudah tertutup hatinya, orang malu dengan maksiat. Tapi orang-orang yang sekarang, apalagi sekarang ya, dengan keikhlasan adanya media sosial, susah kita untuk ikhlas di zaman sekarang ini. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita, karena semuanya akan ditampakkan. Mana yang tidak ikhlas, mana yang tidak, yang mana yang ikhlas, dan itu sangatlah berat. Jangankan kita generasi terdahulu, generasi tabi'in tidak ada sesuatu yang paling dikhawatirkan illa niat, kecuali niat. Berat karena hati itu bolak-balik. Makanya berdoalah kita sering-sering, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena mudah. Sekarang nih kita mengatakan A, nanti pada Isya bisa B, karena dia bolak-balik. Kecuali memang yang Allah kokohkan, yang oleh Allah pilih orang yang kokoh pendiriannya, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita beralih ke halaman 81. Jadi tadi itu sudah berlalulah rububiyah, uluhiyah, kan semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang baru asma wa sifat. Jadi tidak ada ini rububiyah, Allah yang menciptakan ini, Allah menciptakan gunung yang menjulang, langit tanpa tiang, ini kita tidak bahas itu istilahnya. Insyaallah itu akan kita pahami uluhiyah. Nah, ini yang paling penting, yaitu ibadah kepada Allah hanya untuk Allah semata, tanpa ada unsur yang memalingkannya atau unsur-unsur debu-debu riya di situ. Nah, ini yang pembahasan berikutnya itu asmaul husna wa sifatillah mulia. Nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan ini yang harus kita pahami. Jadi kita mengenal hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama. Jadi permasalahan tentang mempelajari agama-agama, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Apabila kita memahami sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu
itu luar biasa kebaikan. Karena secara umum kita ringkas pemahaman kaum muslimin tentang memahami nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi. Itu yang pertama adalah taktil, itu menolak. Jadi kalau dikatakan tentang Allah mengatakan tentang namanya, memperkenalkan dirinya di dalam kitab Allah dan menyebutkan apa yang Allah lakukan, af'al Allah Subhanahu wa taala ditolak semuanya, tidak mungkin. Karena namanya yang di situ misalnya kalam Allah misalnya firman Allah di situ, tidak mungkin. Ditolak. Berarti berbicara sama dengan makhluk katanya. Kalam atau pendengaran ada langsung ditashbihnya. Sehingga dengan demikian ditolaknya, ditaktil. Inilah orang-orang Jahmiyah, kelompok utamanya, yang paling awalnya dahulu. Kemudian ada yang menakwil, ditakwil, dipalingkan maknanya, yang tidak kalau maknanya itu seharusnya begini, dipalingkan ke yang lain. Nah, ini biasanya orang-orang Mu'tazilah dan kemudian turunan-turunannya. Yang ketiga tauhid, bukan tauhid ya, tauhid. Maksudnya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang Allah, sifat Allah yang maha tinggi yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dan Nabi sebutkan di dalam hadisnya, lalu ditolak. Bukan ditolak, tauhid ini tidak tahu maknanya, kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana awal dari surah ya, Alif Lam Mim, Yasin, Shad, Nun dan seterusnya. Nah, itu kan kalau dilihat hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, mereka juga memahami itu. Nah, ini Allah turun ke langit dunia, hanya Allah mengetahuinya. Allah istiwa di aras, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, bukan demikian. Tetapi sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal dahulu. Nah, inilah yang keempat, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Itu menetapkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditakdir, tanpa ditolak, tanpa ditakwil, diselewengkan maknanya, tanpa ditakyif, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa ditahdid dan seterusnya, tanpa ditamtsil, dipermisalkan. Nah, ini dia. Jadi ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dari arah manapun tidak ada kekurangannya. Semuanya sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Maha mendengar. Jadi di situ kita harus ingat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah dan Dia Maha melihat dan lagi Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Jadi jangan dibayangkan mendengarnya kita ada telinga, ada ini, jangan. Itu sesuai dengan, jangan, itu namanya tasbih, melakukan tasbih. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini gambaran umumnya. Jadi yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena waktu Isya telah masuk, kita dengarkan kumandang azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, di halaman 88 apabila kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kelezatan hidup. Di paragraf berikutnya, paragraf kedua di halaman 88, kelezatan hidup di dunia yaitu dengan mengenal Allah, mencintai Allah, selalu dekat dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicantumkan sebuah syair ya. Ini dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir juga di dalam Fiqh Asmaul Husna juga ada syair ini. Apa kata bunyi syairnya? Nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Palingkan hati kemana engkau suka dari cinta. Mal hubbu illa li habibin awwal. Tidaklah cinta itu akan berpaling melainkan pada cinta pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata. Berapa banyak rumah di atas bumi ini yang ditempati oleh seorang manusia atau pemuda. Wa haninuhu abadan di awalil manzil. Akan tetapi kerinduannya selama-lamanya pada rumahnya yang pertama. Ini maksudnya itu kecintaan awal itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah. Karena fitrahnya manusia adalah mencintai sesembahannya, tempat hatinya yang bergantung cinta, selalu mengharap kepadanya. Ini jangan disalahartikan ya. Salah artikan apalagi bapak-bapak yang rumah yang pertama berarti istri pertama. Bukan demikian memahaminya. Tapi maksudnya adalah yaitu tentang cinta yang pertama, maksudnya cinta yang hak itu hanya untuk rindu, kesenangan, kelezatan hidup akan didapat dari hal yang demikian. Baik. Kemudian kita lanjut ke halaman 122. Halaman 122 ini masuk ke pembahasan Allah Rabbku dan Rabbku. Dimasuk ke pembahasan ini. Setelah itu
Di halaman 122. Jadi ini sebenarnya dari bab yang setelahnya ya. Allah Rabbku dan Rabbmu di bab yang kelima. Kita ambil yang ini, mentauhidkan Rabbku dan Rabbmu merupakan jalan yang lurus. Jadi ayat yang inilah yang dijadikan di sampul yang di cover dalam surah Ali Imran ayat 51. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu, karena itu ibadahilah dia, sembahlah dia, tauhidkanlah dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita sudah sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala, seluruh hidup mati kita, ibadah kita kepada Allah, itulah yang kita minta di dalam setiap salat kita. Ihdinas siratul mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil ke tafsir Ibnu Katsir, itu banyak tafsiran dari mufassir siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Pertama Islam ya, itu Islam. Islam adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian kitabullah itu petunjuk untuk jalan yang lurus. Kemudian itu sunnah, tariqah Nabi, jalan Nabi SAW, itu adalah jalan yang lurus. Kemudian ada juga siratal mustaqim ay Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar adalah contoh dari umat Nabi SAW yang berjalan di jalan yang lurus. Jadi semuanya bisa digabung. Islam yang berdasarkan kitabullah dan sunnah yang dijalani oleh Abu Bakar dan Umar, semuanya bisa digabung. Itulah di jalan yang lurus yang kita meminta kepada Allah. Nah, di sini yaitu di ayat ini bahwasanya kalau kita sudah ibadah, kita mentauhidkan Allah, itulah jalan yang lurus. Itulah Islam. Islam apa definisinya? Al-Islam al-istislamu lillah bitauhid. Itu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan diiringi dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Baik, kita karena waktu yang membatasi ya. Lalu kita ke halaman 159. Ini poin-poin besarnya saja. Adapun yang selanjutnya tentu yang ada bukunya silahkan dibaca. Itu penguasa hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Nah, ini dia. Jadi semuanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, tanpa difitan. Mungkin pikiran kita sama yang dipikirkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hal yanzuru ba'dhum 'ala ba'd ya Rasulullah? Apakah tidak melihat seseorang dengan yang lainnya ya Rasulullah? Kita memikirkan di dunia, ini akhirat. Akhirat. Bapak Ibu, ini akhirat, bukan dunia lagi. Ketakutan semuanya. Matahari di jaraknya 1 mil. Semuanya ketakutan. Ini bukan di dunia. Di dunia saja kita takut. Coba bapak kita, orang tua kita, misalnya sedang mandi, kalau di sini jarang, daerah-daerah yang rawan gempa, misalnya di Sumbar ya, sedang mandi di Sabut, gempa. Apa kira-kira yang kita lakukan? Ambil dulu atau langsung lari? Langsung lari. Nggak ambil handuk dulu pakai, karena udah takut. Itu baru gempa. Ini dahsyat. Perihal akhirat itu dahsyat. Luar biasa dahsyat. Jadi jangan kita bayangkan, oh ini bukan begitu, wahai Aisyah. Karena perkara nanti di akhirat itu dahsyat. Itu baru hari dibangkitkan di padang mahsyar. Belum lagi hisab. Nah, tentu sebelum ada hisab ada kejadian itu, entah berapa lamanya nggak tahu, berapa tahun kita terombang-ambing nggak tahu berapa. Sedangkan sekarang orang di dalam alam kubur, Nabi Muhammad SAW sekarang 1447 kurang 11 tahun, karena beliau wafat di tahun 11 Hijriah. Nabi di alam kubur 1436 tahun lamanya. Nah, lalu bagaimana di padang mahsyar? Nah, di situ ada kejadian Syafatul Uzma, yang mana kita ringkas saja ya. Orang pergi ke Nabi Adam tidak sanggup, ke Nabi Nuh
Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW menuju aras Allah, sujud kepada Allah. Dan Allah ilhamkan pujian-pujian yang belum pernah Nabi sebutkan di dunia. Entah berapa lamanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah Allah sesuai dengan kehendak Allah, Allah berfirman, Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' rasak, angkatlah kepalamu. Jadi ketika itu Allah menyuruh Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujudnya lama dengan pujian yang belum Nabi ucapkan di dunia. Lalu mintalah akan diberi, dan minta syafaatlah akan diberi syafaat. Itulah syafaat uzma untuk seluruh Bani Adam. Selain syafaat-syafaat yang lainnya, kita mengetahui banyak syafaat orang soleh terhadap orang yang lainnya, ada syafaatnya, syafaat Nabi kepada yang lain, syafaat malaikat dan seterusnya. Adapun syafaatul uzma itu khusus untuk Nabi SAW kepada seluruh anak cucu Adam. Kemudian ditegakkan hisab. Tegakkan hisab, tentunya amal kebaikan yang ada mizan, timbangan, kemudian haud, telaga Nabi SAW, kemudian ada sirat. Sirat sebagaimana kita ketahui itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya ada pengail yang mengail-ngail orang yang lewat di situ. Manusia seluruhnya. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti berkendaraan, ada yang seperti berlari, ada yang merangkak akhirnya jatuh dan seterusnya. Dan Nabi SAW ketika itu mendoakan umatnya, Ya Allah salim, ya Allah selamatkanlah. Kemudian ada nanti namanya qantara. Itu qantara, di situ tempat berhentian, semuanya diadili sampai kata Nabi, hewan yang bertanduk dengan tidak bertanduk di dunia itu diadili. Apalagi seseorang yang menzalimi sesama yang lainnya. Itu makanya ada yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi kalau definisi sahabat, orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta benda lagi. Seperti kita bangkrut usahanya tidak ada lagi. Tapi yang bangkrut itu orang yang datang dengan pahala, sholat, puasa, semua puasanya, sedekah, tetapi dia melakukan kezaliman terhadap orang lain. Utangnya tidak dibayar, ini digibahi, ini dan seterusnya. Akhirnya pahalanya diberikan kepada orang lain. Kemudian setelah habis pahalanya, dosa orang lain ditimpakan. Ini yang bangkrut. Jadi hati-hati kita dengan kezaliman. Ini karena dia kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Setelahnya semua kita ringkas. Orang yang tidak Allah ampuni, misalnya dengan istighfarnya, dengan doanya, lalu diampuni dengan azab neraka. Akidah Ahlussunnah, setiap ada iman, meskipun seberat biji zarah, itu tidak kekal di neraka. Ada la ilaha illallah dalam hatinya, itu tidak kekal di neraka. Lalu dibangkitkan, dicelupkan ke sungai kehidupan, akhirnya masuk surga. Dan setelah itu didatangkan kematian dalam berbentuk seekor kambing, lalu disembelihlah. Disembelih ini bukan hari raya kurban ya, tapi kematian disembelih, ibaratnya itu kematian, maka tidak ada lagi kematian. Jadi di neraka, penduduk neraka kekal selama-lamanya, penduduk surga itu kekal selama-lamanya, abada, khalidina fiha abada. Demikian yang bisa kita pelajari dari kitab yang sederhana ini. Tentunya banyak sekali kekurangannya, dan ini alhamdulillah untuk yang bukunya di sini yang pertama di Bedah, di Kampung Dayun, di Masjid Muktanah Kampung Dayun Siang. Jadi keutamaannya pertama. Dulu pernah di Pekanbaru di Masjid Ubay bin Ka'ab, tetapi dalam bentuk file PDF. Masih belum cetakan, masih file. Ketika itu di print, belum berbentuk buku ini. Jadi alhamdulillah kita setelah selesai dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita selesai membedah buku ini secara ringkas tentunya. Adapun untuk seluruhnya tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah ada waktu luang yang tentunya yang utama Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an Karim itu yang lebih utama daripada ada handphone, ada buku ini. Handphone ini dulu. Tapi kalau ada Al-Qur'an, mushaf, Al-Qur'an dulu, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Jadi di waktu senggang dibaca-baca
kalau ada kekeliruan di dalamnya mungkin bisa lewat Pak Pendi atau Bang Rahman Hidayat. Siapa tahu ini halaman sekian Ustaz ada keliru misalnya, tidak apa-apa untuk perbaikan untuk yang akan datang. Tapi mungkin ada sesi tanya jawab, Pak? Ada. Ada. Tapi tidak usah banyak-banyak dan jangan yang susah-susah. Ada. Yang tadi saya bilang yang punya keimanan, itu sadar. Itu bagaimana seorang munafik itu apakah kekal di dalam neraka atau bakal masuk surga? Munafik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman barakallahu fik ya, itu nifak, ada nifaknya yang kecil, ada yang besar. Ada nifaknya al-i'tiqadi, al-amali. Yang paling berbahaya itu yang i'tiqadi, yang nifak, sebagaimana orang-orang munafik. Kalau kita buka surah Al-Baqarah 1-5 itu tentang orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah, sampai ulaika humul muflihun. Kemudian 2 tentang orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sampai ayat berapa tuh? 6 dan 7. Adapun ayat 8 sampai ayat 20 itu berkenaan dengan orang munafik, yang mana intinya mereka itu tidak beriman dalam hati, tetapi menampakkan keimanan. Hatinya tidak beriman, hatinya membenci agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa bedanya hatinya dengan orang-orang yang mengingkari? Itunya makanya dia tempatnya spesial. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dark asfali minan nar, di keraknya neraka, paling bawah keraknya. Jadi surga itu darajat, bertingkat-tingkat darajat. Kalau neraka itu turun ke bawah, darajat. Fid darki minan nar, asfali minan nar, di keraknya. Jadi tidak ada keimanan dalam hati. Iman, al-iman apa iman? Iman tasdiqu fil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Ini dalam hatinya tidak ada. Jadi dia pura-pura tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersama Nabi, di belakang Nabi sholat, berperang bersama Nabi, tapi tidak boleh minta ampun kepada mereka. Turun firman Allah, jangan meminta ampun kepada mereka, jangan berdiri di kuburnya, dalam surah Taubah 113. Nah, ini bahaya ya, munafik itu sangat berbahaya sekali. Musuh dalam selimut, musang berbulu domba, apalah namanya. Dan mereka lah yang memporak-porandakan semangat kaum muslimin ketika dalam peperangan. Banyak makar mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Bapaknya dulu tadi. Dibenci oleh kaum itu termasuk yang begitu munafik nggak? Maksudnya? Kita gitu sunnah, salah kan? Ya. Masyarakat itu benci, bilang wahabi itu Oh. Dia munafik. Oh, nah, itu kalau itu kan amalan hati munafik. Itu kan amalan hati. Mereka itu karena belum mengetahui. Ini sudah sunnah ini wahabi ini sudah kena fitnah lah namanya. Kena fitnah mereka. Jadi karena kita tidak tahu mereka, jadi tugas kita lah semuanya. Ada datang ustaz ke sini, ada ini, kita sebarkan bahwasanya sunnah itu bukan wahabi, harus diluruskan. Itu berarti yang orang yang tadi bukan munafik, tetapi termakan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Tadi Ustaz mengatakan kita harus mengenal Allah. Jadi ada satu kalimat yang berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Itu kalimat itu hadis atau gimana Ustaz? Atau siapa yang pertama kali mengucapkan? Mohon penjelasan Ustaz. Itu kalimat barakallahu fiik. Itu adalah kalimat orang-orang sufi biasanya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu orang sufi. Jadi kalau kita mengenal diri kita akan mengenal Rabb. Akhirnya jatuh ke yang paling beratnya ya, itu jatuh kepada hulul. Namanya hulul itu wihdatul wujud. Ini tangan ini Allah ya,
semuanya lah. Ada menyatunya zat Allah ke dalam makhluk. Ini kufur. Tidak boleh. Tapi kalau untuk mempelajarinya dalam surah Az-Zariyat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Pada dirimu itu terdapat pelajaran. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kita lihat bagaimana Allah menciptakan kita. Bagaimana Allah menciptakan kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kita dalam sesempurna-sempurna ciptaan bentuk. Perhatikan kita dengan makhluk Allah yang lain. Matahari terbit cahaya, malam tidak ada lagi. Apalagi hewan, bagaimana hewan? Yang serupa kata Darwin ya, berasal dari kera. Tapi sampai sekarang monyet itu tidak bisa makan pakai sendok garpu kan? Jadi kebohongan belaka ya teori batil. Jadi Indonesia, itu ke Indonesia lagi. Adapun manusia, itulah terkadang apa yang dipikirkan dengan apa yang terlintas dia. Allah musta'an. Jadi adapun manusia itu semuanya dilebihkan dari bentuknya. Lihatlah, coba ini sudah lama kenal ya sama bidang kita sering ke Pekanbaru. Coba kita bercermin, kan ada sunnahnya berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah bentuk ini, maka perindahlah akhlak ini. Perhatikan kita, Bu. Masya Allah. Bandingkan dengan makhluk yang lain, bagaimana susunannya, tubuhnya, semuanya, alhamdulillah. Sama kakinya, istilah satu-satu ada yang Allah takdirkan tidak sempurna, cacat, itu hanya sebagian kecil. Yang semuanya luar biasa, masya Allah. Dan setiap negara atau benua berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang lurus, masya Allah, luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barakallahu fikum. 3 sepertinya syahadatannya ada. Ya, tafadhol. Kalau misalnya kita nih kadang ada perang batin atau pemikiran tentang ketuhanan. Contoh misalnya kita kadang ada terbesit berpikir bagaimana zat Allah atau berpikir tentang zat Allah. Contoh seperti ini. Mana keadaan Allah ini? Kenapa Palestina rusak kayak gini, dibantah begini, mana? Itu apakah bisa jatuh kepada kesyirikan atau terlintas gitu memikirkan zat Allah gitu satu atau kayak gitu bisa jatuh kesyirikan gitu? Masya Allah. Ini pertanyaan dalam. agak berat. dalam. Luar biasa ya. Kita kembali dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mereka pernah mengadukan hal yang mirip dengan yang tadi, cuma tidak Palestina ya, tetapi tentang zat Allah tadi. Lalu dikadukannya kepada Nabi SAW. Itulah indahnya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hidup bersama Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, dan mana mungkin orang yang hidup di zaman ini lebih paham dibandingkan yang Nabi mengajarkan langsung. Allahu Akbar, betapa nikmatnya kita bisa mengikuti cara berpikir ini, cara memahami agama ini. Jadi kita pergi ke mata air yang jernih tanpa ada pemikiran-pemikiran, langsung ke situ. Jadi mereka hidup bersama Nabi yang langsung memberikan wahyu kepada mereka, menjelaskan apa kata mereka. Sebagian sahabat keluhannya mirip yang ditanyakan oleh bapak tadi. Ya Rasulullah, jatuhnya saya dari langit atau dari tempat yang tinggi itu lebih saya sukai daripada apa yang saya rasakan ini. Apa yang saya rasakan? Lalu Rasulullah bertanya Nabi SAW, ada apa gerangan? Lalu beliau menceritakan, terbesit di dalam hati ini bahwasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Lalu terbesit dalam pertanyaan tersebut, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi, berlindunglah kepada Allah. Ta'awuz kepada Allah,
Lalu ucapkan wallahu la ilaha illa dalam surah Al-Hadid. Wal akhiru wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Jadi Allah yang awal, yang akhir, yang nampak, yang tak nampak. Yang kalimat-kalimat seperti itu atau ayat kursi bertawus kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, maka insya Allah itu akan dikembalikan lagi. Jadi itu yang siapa yang membisiki itu adalah musuh bebuyutan, iblis, setan dan bala tentara. Karena mereka tidak mau kita berada di dalam kebenaran. Mereka ingin kita tersesat sebagaimana mereka telah menyesatkan kakek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi mereka juga ingin menyesatkan anak cucunya, dan bahkan bersumpah ketika dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dikutuk sampai hari kiamat. Mereka bersumpah demi keagungan Allah, la aghwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan anak cucu mereka semuanya. Jadi itu adalah waswas syaitan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya ada hikmahnya. Tentang Palestina, mereka itu diuji dengan hal yang demikian, bisa jadi mereka sebagai syuhada, itu baik bagi mereka. Baik. Jadi belum tentu baik bagi kita, baik di sisi Allah. Jadi ujian bagi mereka, siapa itu yang bisa menggugurkan dosa mereka dan memasukkan mereka dalam surga. Adapun kita untuk melakukan perlawanan dengan Zionis sampai hari kiamat, selagi kita masih dalam keadaan seperti ini agama kita, akan mampu melawan. Karena yang bisa membuat umat Islam berjaya sebagaimana di generasi awal. Siapa yang dulu membuka Baitul Maqdis? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang mengikutinya lagi, siapa lagi? Salahuddin Ayyubi yang mengikuti metode itu, kuat agama orang. Kemudian siapa lagi berikutnya? Yang menaklukkan Konstantinopel misalnya, Muhammad Fatih, kuat juga agama. Sementara kita agama kita bagaimana? Bagaimana agama kita? Lemah kita. Jadi kita mohon kepada Allah, tentunya kita doakan saudara kita di Palestina. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena ini geopolitik dunia ya, kita nggak bisa komentar pun kita di medsos nggak bisa merubah apa-apa. Kecuali kita menjadi pemimpin Indonesia, bisalah ada suara kita didengar. Kalau sekarang apa? Capek-capek kita di media sosial, nggak berubah, tetap saja tanah mereka dicaplok oleh Zionis. Baik, Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Ya, waktu udah jam 8, bagaimana? Dicukupkan ya, ibu sepertinya enggak ada yang bertanya. Ibu nanti nanya ke bapak-bapaknya. Enggak ada kan ibu-ibunya ada? Enggak ada kan? Ada. Cukup ya Pak. Ya, masya Allah, alhamdulillahillazi bini'atihi mussalihat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.